Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Valentina Maharani dengan NIM 2414561. Saya dari Logistik 1B. Di sini saya akan meresum materi kali ini. Yang pertama, fokus pada penelitian berbasis kebutuhan bangsa kita. Kedua, meningkatkan kemampuan menulis publikasi. Yang ketiga, semangat berkolaborasi. Contoh 1, riset yang dimulai dari peluang pendanaan. Narasumber 1, mengapa Pertamina Import Fortunar akhirnya mengadakan riset tentang fural. Terus ada yang namanya kenapa harus TKKS, karena palm oil Indonesia itu luar biasa dan setiap tahunnya menghasilkan produk yang naik terus. Contohnya dari fresh fruit punch atau itu limbah dari palm oil. Dan pastinya research itu pemikiran kedepannya apakah worth it dan sebanding dengan penemuannya atau tidak. Itu sebenarnya sebanding kerjasama Indo dengan Prancis, Sunway University, UGM dan universitas lain menyediakan data di lab dan mereka melakukan simulasi pakai modeling Sinta. Apakah menjadi ekonomis ya ketika kita integrasikan collab OPEFB valorization. Kesimpulan, hadapi masalah-masalah nasional kita dan kolaborasi hasilnya akan lebih memajukan bangsa. Dari masalah nasional dituangkan menjadi ide riset dan menjadi solusi upaya kita menjadi lebih kuat. Sumber 2, peran PHE offshore Northwest Java dalam mencapai target net zero emission atau NZE dan transisi energi. Wirdan Arifin, ST MP CRP, Senior Manager Production dan Project Zona 5 PHE ONYJ. Berdasarkan data yang faktual dan aktual, renewable energy grafik mulai naik, minyak dan batubara grafik mulai turun, gas naik sebagai agent dari transition. Di Pertamina tersebut, eksplorasi dan eksploitasi masih dalam satu tim. Historinya 1966 dan mulai eksplorasi dari Aido. Dulu oilnya 80%, sekarang hampir 80% airnya saja. Dan tidak cukup untuk menggunakan intelektual strong kekuatan untuk bertahan, melainkan kita harus upaya menggunakan alat teknologi dan lain sebagainya. Tetap harus beradaptasi untuk selalu menghadapi Indonesia lebih maju. Kekurangan energi nasional itu tidak hanya bisa dengan menghemat, tapi harus dipenuhi dengan upaya-upaya tersebut. Ada pertanyaan, 1 untuk narasumber 2, ternyata wilayah Indonesia hampir 70% adalah kelautan. Lalu dikolerasikan dengan kebutuhan bioenergi yang kedepannya akan semakin meningkat, dan bioenergi banyak dipanen dari daratan, kelapa sawit, jagung, dan lain-lain. Memungkinkankah kita bioenergi itu dikembangkan di perairan? Terus untuk narasumber 1, di akhir tadi kan kesimpulan tentang kolaborasi. Kira-kira memungkinkankah untuk tim PMAK Migas berkolaborasi dengan UI agar dapat menghasilkan SDM daya guna optimal untuk masa depan? Yang ketiga, untuk narasumber 2, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan kebutuhan pekerja-pekerja? Kira-kira kebutuhan SDM-nya masih relevankah untuk bidang vokasi seperti PMAK Migas? Yang jawaban pertama, bioetanol dari tanaman yang mudah mengeluarkan glukosa, tebu, amilum sehingga diolah menjadi gula dan diolah menjadi etanol. Sebenarnya sejak 2006, pemerintah sudah menegaskan untuk mengarah ke second generation dengan menggunakan limbah inti secondary non-pangan. Praktiknya ya dari limbah akan tidak bersaing dengan pangan dan menghasilkan lebih ekonomis untuk lingkup pelayaran dan microalgae. Bagaimana membuat menjadi reaktor aktif? Yang kedua, kerjasama antara PMAK Migas dan UI sangat mungkin karena PMAK Migas justru bisa mengisi kekurangan dari pihak profesor dan UI tersebut. Demikian resum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.